SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia rahmani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang sanadnya kembali kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fima yarwihi an rabbih subhanahu wa ta'ala, yang mana Rasulullah alaihi salatu wassalam meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman ini haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas dirinya akan perbuatan zalim kepada siapapun. Dan oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman pada seluruh hambanya, khususnya hamba-hamba yang beriman. Makanya di hadis tersebut Allah katakan, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim di antara kalian. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama saudara kita. Khususnya hal ini terkait dengan muamalah fima bainana, yaitu hubungan bermuamalah di antara kita yang tidak bisa dipisahkan dengan kategori hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana para ulama menjelaskan bahwasannya kata zulm sebagaimana difahami dari sisi bahasa, wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka dalam hal ini yang dimaksudkan dengan az-zulm fima yata'allaqu bi huquqin nas, kezaliman yang terkait dengan hak-hak manusia adalah at-tajawuz 'anil hudud allati wada'aha Allah 'azza wa jalla, yaitu seorang melewati batas dari hak-hak yang sudah ditentukan oleh Allah atas setiap masing-masing dari seorang muslim, dari seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika seorang mengambil hak saudaranya yang lain, ini adalah kezaliman. Ketika seorang dia mencuri, dia memukul, dia menuduh, ini merupakan kezaliman yang diharamkan dalam agama kita yang mulia. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam di hari
hajjatul wada beliau sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Arafah. Di hari Arafah beliau mengatakan, inna amwalakum, inna dima'akum, wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan juga a'radakum, kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram hukumnya bagi kalian semua, sebagaimana hurmahnya, haramnya hari ini Yaum Arafah, dan juga di negeri ini, yakni fi Makkah Mukarramah, dan juga fi syahrikum hadha, yakni di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu pendekatan yang secara realita bisa kita rasakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman di hari Arafah, mengharamkan adanya kezaliman di negerinya yang sangat mulia Makkah Mukarramah, dan juga mengharamkan kezaliman di bulan Dzulhijjah. Demikian pula Allah mengharamkan di antara hamba-hambanya terkait darah mereka haram untuk ditumpahkan. Demikian pula harta mereka haram untuk diambil, maupun a'radahum, ataukah kehormatan mereka yang dicabik-cabik atau bahkan direndahkan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, ia tidak menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, tidak merendahkannya. Wa la yahqiruhu, dan juga tidak pula menghinakannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Kemudian Nabi mengatakan, takwa itu ada di sini, yakni di hati. Beliau sambil menunjukkan ke arah dadanya 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup kejelekan, satu keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia merendahkan saudara muslim yang lainnya. Dan di akhir hadis, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menekankan, kullu muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim bagi muslim yang lainnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala darahnya, hartanya maupun kehormatannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita sampaikan, hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui bahwasannya yang namanya kezaliman diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus senantiasa kita ingat-ingat di dalam kita melangkah di setiap detik-detik kehidupan kita. Janganlah sampai hanya karena urusan dunia kita menzalimi saudara kita. Janganlah sampai urusan harta yang kita cari sampai kita menzalimi orang lain. Terlebih dalam masalah kita menuntut ilmu, jangan sampai ada unsur kezaliman kepada saudara kita yang lain. Tidakkah kita mengetahui bagaimana dampak negatif, bagaimana azab yang Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang zalim? Di sana ada 2 nas. Yang pertama, an-nususul ammah, nas-nas yang bersifat umum yang memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, dan juga ada nas yang bersifat khusus bagi mereka yang melakukan kezaliman kepada saudaranya sama muslim. Di antara nas-nas yang menunjukkan adanya ancaman, adanya azab yang Allah sediakan bagi orang yang melakukan kezaliman, di antaranya yang pertama, dan ini menjadi satu judul, yaitu mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Allah katakan, fawailul lilladzina zalamu min azabi yaumin alim. Kecelakaan bagi orang-orang yang zalim di hari yang mana Allah datangkan azab yang besar. Allah juga mengatakan, ma'asyiral muslimin, wa man yadhlim nudhiqhu 'adzaban kabira. Barang siapa yang melakukan kezaliman di antara kalian, pasti kami rasakan kepada dia azab yang sangat besar. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, orang yang melakukan kezaliman
pasti dia tidak akan mendapatkan satupun pelindung dan juga penolong di hari Allah menimpakan azab kepadanya. Wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang yang melakukan kezaliman di dunia dahulu, dia tidak akan mendapati satupun pelindung maupun satupun penolong dari azab Allah yang Allah timpakan kepadanya. Yang ketiga, orang yang melakukan kezaliman mendapat laknat Allah. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah itu akan diberikan kepada mereka orang-orang yang melakukan kezaliman. Wal la'natu wal ib'adu an khair wa an barakatillah subhanahu wa ta'ala wa rahmatih. Laknat itu adalah seorang jauhkan dari rahmat Allah, dari kebaikan, dari keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang Allah inginkan. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Inilah adalah nas-nas yang bersifat umum yang memberikan ancaman kepada setiap orang yang melakukan kezaliman kepada saudaranya. Dan di sana ada nas khusus dalam sebuah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang yang rugi? Kata para sahabat, "Al-muflis man la dirham lahu wa la mata'alah." Muflis itu, orang yang rugi itu adalah orang yang tidak punya satu dirham dan tidak punya satu barang apapun. Kata Nabi apa? Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Orang yang merugi, orang muflis itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, namun juga dia membawa dosa. Apa? Qad syatama hadza. Dulu dia menghina fulan, mencela fulan. Wa qadhafa hadza. Dia pun juga menuduh fulan begini, fulan begini. Wa akala ma hadza. Dan dia pun memakan harta fulan wa allan. Wa safaka dama hadza. Dia pun juga menumpahkan darah fulan, membunuh fulan. Wa dharaba hadza, dan dia pun juga memukul fulan dan allan. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapannya setelah menjelaskan siapa itu orang yang muflis. Fayu'ta hasanatuhu lihada wa hasanatuhu lihada. Diambillah kebaikan orang muflis ini, diberikan kepada orang yang dizalimi. Diambillah kebaikan orang yang dulu ketika di dunia melakukan zaliman, diberikan pahalanya kepada orang yang dizalimi. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi." Sampai-sampai ketika kebaikannya sudah habis, dibagi-bagi kepada orang yang dizalimi ketika di dunia, sebelum dia ditegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan fayukhadh min khatayahu wa yutrah alaih. Maka diambillah orang-orang yang dizalimi ketika di dunia akan kesalahan, akan dosanya, dan diberikan kepada orang yang menzaliminya. Dan di akhir hadis Nabi mengatakan fayutrahu finnar. Maka orang muflis ini kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Waliyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kezaliman bukanlah hal yang sepele. Kezaliman bukanlah perkara yang remeh. Akan tetapi kezaliman ini dosa yang akan membawa ribuan masalah, kesulitan nanti pada hari kiamat. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ittaqudz zulm. Jagalah diri kalian dari melakukan kezaliman.
Fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah bentuk kegelapan-kegelapan yaumil qiyamah, di hari kiamat. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa membawa diri di dalam kita bermuamalah kepada sesama saudara kita. Jangan sampai perkara dunia, perkara sepele itu menjadikan kita melakukan kezaliman kepada saudara kita sehingga kita menjadi orang yang muflis. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, maka hendaknya kita mengikuti beliau. Khususnya bagaimana di dalam bermuamalah kepada seluruh umat kaum muslimin, kepada saudara kita, sesama orang yang beriman. Janganlah sampai kita menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti dirinya dari melakukan kezaliman kepada mereka para sahabatnya. Tidak heran ketika mereka para ulama menjelaskan di kitab-kitab sirah nabawiyah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dahulu beliau sempat meminta kepada mereka para sahabat yang pernah dizaliminya barangkali seperti itu untuk membalas di tempat itu pula. Bagaimana usaha-usaha Nabi untuk bisa menghalalkan, mendapatkan maaf dari orang-orang yang dulu pernah dizaliminya, padahal tidak demikian. Bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjauhkan diri dari menzalimi yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala fi mal. Dan sungguh benar-benar aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari kalian yang menuntutku akan kezaliman, baik itu berupa darah maupun harta. Ini menunjukkan bagaimana kehati-hatian Nabi di dalam bermuamalah. Jangan sampai terjatuh dalam kezaliman. Bahkan sampai Nabi mengatakan demikian, itu menunjukkan bagaimana kita harus bersikap di dalam meladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jagalah diri kita. Jagalah diri kita dari kezaliman. Ketika kita sudah bisa menjaga diri dari kezaliman terkait haknya Allah, alhamdulillah. Ketika kita sudah menjaga diri dari kezaliman kepada diri kita dengan maksiat, dosa, alhamdulillah. Dan hendaknya kita pun juga mampu menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan zalim kepada saudara kita. Karena ini adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kezaliman di dunia terhadap saudaranya sampai dia mendapatkan maaf dari orang yang dizaliminya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu 'alaihi taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.